As-sadisu hadis yang ke-6. An Abi Nasr Al-Wasiti, dari Abu Nasr Al-Wasiti. Qala, berkata Abu Nasr, Sami'tu Aba Roja. Sami'tu, saya telah mendengar Aba Roja akan Abu Roja. Dibacanya Aba Roja karena jadi nasab, karena jadi maf'ul. Namanya tetap aja Abu Roja. Sami'tu Aba Roja, saya mendengar akan Abu Roja. Al-Ataridi, itu Abu Roja Al-Ataridi, yuhdisu an Abi Bakrin. Abu Roja berbicara, yuhdisu berbicara Abu Roja an Abi Bakrin, tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ini laqabnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah laqabnya. Nama aslinya siapa? Namanya Abdullah atau Abdul Ka'bah bin Abu Quhafa. Abu Quhafa masyhur. Jadi sehingga ketahuan nama aslinya, kita tahu nama laqabnya saja, nama ngetrennya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi, khalifah pengganti Rasul yang pertama, dan mertuanya Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau apa saja yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sam'an wa ta'atan. Beliau dengar, beliau taat, beliau patuh apapun. Abu Bakar As-Siddiq. Radhiya, semoga ridho oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Anna Arabiyan ata ila Nabi. Datang, kata Abu Bakar, satu waktu datang seorang Arabi, Arab pedalaman, Arab pedalaman. Datang seorang Arabi, anna Arabian, sesungguhnya seorang Arabi, datang Arabi ila Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, dan berkata Arabi ini kalau bicara ceplos-ceplos, kalau bicara apa adanya. Faqala, dan berkata Arabi, balagoni, sungguh telah sampai kepadaku, angka dari engkau ya Rasul. Itu catatan bahasanya, angka. Kalau kita beradab nggak pakai menghilangkan dhamir ka, menghilangkan kata tak, antum, angkum, pakai begitu ada. Ya wajar, Arabi. Anaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, takulu, berkata, itu berkata engkau, saya dengar engkau ngomong begini nih, gitu kata Arabi. Minal Jum'ati ilal Jum'ati, antara satu Jumat, minal Jum'ati, dari satu Jumat, ilal Jum'ati ilal Jum'ah. Surat Al-Jumu'ah, bukan surat Al-Jum'ah. Minal Jum'ati, dari satu Jumat, ilal Jum'ati, ke Jumat yang lainnya. Wa minas sholati ila sholati, dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Kafaratun, itu menjadi penghapus. Lima, bagi apa-apa, bainahuna, di antara itu semua. Di antara itu semua. Liman, bagi orang, ijitanaba, yang menjauhi al-kabairu, akan dosa-dosa besar. Kan dosa-dosa besar. Konfirmasi orang Arabi, dasar Arabi, konfirmasi ke Rasulullah. Saya dengar engkau ngomong begini nih ya Rasulullah. Waduh, kalau kita kan mikir-mikir. Konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mendengar engkau ngomong minal Jum'ah ilal Jum'ah, minas sholat, dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Itu menjadi penghapus dosa keduanya, sejauh menjauhi perkara dosa-dosa besar. Benar dia Rasulullah, kan begitu. Tapi Arabi pun begitu ditunggu oleh para sahabat. Kalau para sahabat yang mulia itu kalau bertanya kepada Rasulullah mikir-mikir, melipir, bulat, muter. Arabi enggak. Rasul ini benar Rasul ngomong begini. Luar biasa. Tapi kelugasan itu kadang-kadang diperlukan. Ketika Rasulullah cerita tentang tanda-tanda kiamat, apa orang Arabi bilang?
udah deh, mata saat kiamatnya kapan? Ini luar biasa. Sahabat kan yang nanya kayak gitu. Padahal sahabat juga pengen bertanya begitu. Nah, kan gitu ya. Kadang-kadang orang kampung itu ya belak-belakan apa adanya, vulgar. Tapi kadang-kadang kita perlu. Tapi cuma kita nggak tega ya, karena etika, karena sopan santun, karena kebiasaan kita berbeda. Arwah itu orang-orang gunung, maaf ya, orang-orang gunung gitu yang udah, menurut dia biasa begitu. Tanya Allah Rasulullah bersabda Nabi SAW, nah benar, betul itu, betul. Satu Jumat ke Jumat yang lain menghapuskan dosa antara keduanya. Satu sholat ke sholat yang lain menghapuskan dosa antara keduanya sejauh ya, yang nggak terhapus itu apa? Kabair. Yang nggak terhapus itu dosa-dosa besar, zina, ya, dosa besar, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, ya, irodu minaz-zahfi, syirik, dosa-dosa besar itu. Kecuali engkau menjauhkan itu, insya Allah bersih dari dosa-dosa kecil. Tapi bukan berarti ini ya, kita jangan menganggap enteng dosa kecil. Ya. Andai kan ada dosa yang nggak sengaja kita lihat, ya. Kita lagi jalan-jalan ke depan, kemudian melihat apa, ya. Mata kita nggak sengaja mau nengok ke kanan, kok ke bawah ke kiri lagi ngeliat tuh nggak sengaja, ya. Mau dibilang nggak dosa ya, pepet lah gitu. Gitu. Dosa-dosa begitu nah dihapuskan oleh seperti itu. Zaman sekarang ya kan, kita lagi nonton YouTube-nya mandem, bener nonton YouTube-nya nonton ceramah, ya Ustaz deng iklannya bual buta kita itu nggak di skip lagi sama kita, dibiarin aja. Innalillahi, udah setengah jam baru sadar, astagfirullahaladzim tadi lagi nonton ceramah. Misalkan begitu ya, itu antara dosa sengaja dan tidak sengaja tentu ya. Misalkan seperti itu, nah, ini terhapus dengan sholat, tapi jangan anggap enteng. Apa kata ulama? La tahkironna shaghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan anggap enteng dosa-dosa kecil, karena gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil, ya. Dibiarin terus, nggak diistighfarin, lama-lama ceramahnya dihapus. Yang tadi terusannya mana ya? Nah yang iklan itu yang dicari terusannya, ini kan yang bahaya ya. Kemudian Jumat ke Jumat, sholat ke sholat. Dalam riwayat yang lain umroh ke umroh. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, gimana kalau menurut kamu di depan rumah kamu ini ada satu sungai, ada satu sungai yang bersih, airnya jernih, terus kamu mandi sehari 5 kali di sungai itu, dan sungai itu nggak jauh-jauh kok di depan pintu kamu. Apakah akan tersisa lagi kotoran-kotoran? Enggak, itulah sholat. Itulah sholat 5 waktu, membersihkan terus itu sampai hilang kerak-kerak dosa yang ada dalam diri kita, sehingga bercahayalah hatinya, bercahayalah matanya, bercahayalah telinganya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hidayah? Ketika kita mendapatkan hidayah, kita tidak akan nyaman dalam kemaksiatan. Ketika kita mendapatkan tambah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi kita tidak akan nyaman berada dalam sebuah kemaksiatan. Pasti was-was, pasti nggak tenang, masih ada sesuatu yang kurang, nggak enak nih begini begitu. Ketika kita berada dalam sebuah kemaksiatan dan kita nyaman di situ, itu iman lagi kurang, hidayah lagi kurang. Ya. Nggak nyaman aja di tempat-tempat yang buruk. Nah, dibersihkan dengan sholat terus. Bahkan kata Nabi SAW bukan hanya itu. Nah, itu benar. Zada, kemudian Nabi menambahkan, faqala, bersabda Nabi SAW, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandinya hari Jumat, mandi itu. Kapan mulai mandi hari Jumat? Dari mulai pada subuh. Kalau mandi hari Jumat dari subuh, ya. Mandi untuk orang yang siap mendirikan sholat Jumat dari subuh, udah boleh diniatin untuk, misalkan ada orang pergi kerja, boleh dari subuh niatin untuk mandi Jumat. Beda Idul Fitri dulu ada mandinya jam 12, jam 12 itu udah terhitung mandi sunnah. Ya. Kalau hari Jumat pada subuh, pada fajar, di santri, sholat Jumat malam mandi pas mandi mau berangkat. Dari malam nggak mandi, ayo aja berangkat Jumat. Ketahuilah mandi hari Jumat itu, mandi hari Jumat tadinya wajib, mandinya
kalau dalam kitab Nubabul Hadis ya, tentang Hibul Qaul ya, ghuslu yaumul jum'ati apa sih? Wajib ala kulli muhtalimin ya. Mandi hari Jumat itu wajib atas orang yang sudah balik dulunya. Kemudian dalam hadis yang lain dalam kitab Bulughul Maram, andaikan wudu juga sudah cukup. Ada sesuatu yang tadinya wajib menjadi sunnah, kan ini penting. Maka dalam hadis ini jelas Nabi al-ghuslu yaumul jum'ah, mandi di hari Jumat kafaratun, juga menjadi penghapus dosa. Itu langit. Maka nikmati luar biasa. Jangan anggap enteng sholat Jumat di hari Jumat. Sholat Jumatnya fardu ain, belum sholatnya, baru mandinya sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Mandi sunnah ya. Atau mandi wajib sekalian sunnah ya, boleh ya. Mandi wajib sekalian sunnah pada subuh siapa untuk Jumatan. Datang Jumatan lebih awal kan. Yang pertama datang seperti berkorban onta, kemudian sapi, kemudian kambing, terus sampai terakhir telur. Terakhir banget udah mepet-mepet azan tuh jatahnya telur. Jangan kalian bilang telur aja lah gampangan gorengnya, itu pahalanya kurang nih. Jadi jangan awal-awal ya Allah, kadang-kadang nggak semua di model-model komplek nih, karena rumahnya dekatan sama masjid. Saya zaman kecil itu Jumatan itu mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo lah. 4 sampai 5 kilo jalan dari sini ke gerbang tuh, lewat lagi. Itu mau Jumatan. Sehingga kami itu dari jam 10 udah sibuk mau Jumatan. Kemudian jalan kaki terus ya. Kalau dari rumah saya itu sampai arah Popan ke lurus tengah itu sekitar 5 kilo itu baru Jumatan. Kan mesinnya satu. Efeknya sekarang masjid dekat apa? Main belakang-belakangan berangkat ke masjidnya. Belum azan belum datang. Karena sekali waktu saya mau khutbah di satu tempat, itu masjidnya masih rapi banget. Belum ada orangnya. Marbotnya belum ada. Padahal jalan setengah 12 sampai. Ini Jumatan jadi apa enggak? Kadang-kadang begitu. Azan baru datang. Masya Allah. Yang sunnah datang belakang itu khotib, imam sunnah datang belakangan. Jemaah nggak duluan. Ini hari Jumat. Mandinya aja begitu. Kafaratun wal masyu ilal jum'ati. Dan masyu berjalan, langkah kaki jalan. Wal masyu dan langkah kaki berjalan. Masya yamsi jalan kaki, masyu dia jalan kaki. Ilal jum'ati ke tempat Jumat kafaratun menjadi penghapus juga. Wa kullu qadamin minha, wa kullu qadamin, dan setiap langkah minha dari Jumat, setiap langkah, qadam itu tapak kaki. Enggak satu, nah itu satu langkah. Qadam itu telapak kaki. Minha dari Jumat, maksudnya dari jalan menuju Jumat. Kalau tadi masuk berjalannya. Ka'amali isyrina sanatan, seperti beramal isyrina sanatan 20 tahun. Nah coba, makin jauh ke masjid pahalanya makin gede, tapi nggak usah pakai muter. Muter-muter, bundaran 1, bundaran 2, bundaran 3, ujungnya ke masjid klaster juga. Kenapa? Biar langkahnya banyak. Nggak dapat pahala, itu keder orang. Nah, gitu. Ka'amal isyrina sanatan, setiap langkah seperti beramal soleh isyrina sanatan 20 tahun. Kalau 20 langkah, 30 langkah, masya Allah, luar biasa. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taraka salasa jum'in tahawunan." Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, enggak enteng. Kenapa? Ya nggak tahu pahalanya begini banyak, begini besar. Ya sudah, gampang lah Jumatan.
ganti aja copor, nanti juga begini. Hati-hati nganggap enteng. Hati-hati nganggap enteng. Dikunci itu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Jumatan tahunan nganggap enteng. Nganggap enteng itu berarti juga menganggap sesuatu yang belum berat dianggap berat. Itu termasuk nganggap enteng. Menganggap sesuatu yang belum berat sudah menjadi berat banget. Berarti kan Jumatnya jadi enteng. Ya, berarti Jumatnya jadi enteng, hati-hati. Ya misalkan dalam kondisi real kayak sekarang saya sepakat, semua ulama sepakat kalau ada udzur syar'i yang cukup untuk dijadikan alasan itu udzur, sepakat semua ulama sedunia, andaikan ada 9 planet ulama, bahwa pada udzur mah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat Zuhur, sepakat. Cuman udah jadi udzur apa belum? Sudah cukup dikatakan jadi udzur apa belum? Sudah cukup untuk dikatakan sebagai wabah belum itu penyakit? Lah itu pikirinnya. Kalau belum sampai wabah, sampai udzur yang berat, pantas untuk dikatakan udzur, maka meninggalkan sholat belum pantas. Kalau sudah pantas maka dianggap enteng. Tapi kalau belum pantas untuk dikatakan udzur, belum pantas untuk dikatakan wabah, ya, maka meninggalkan sholat menggantinya dengan sholat duhur, maka itu termasuk tahawunan, termasuk anggap enteng. Ini hati-hati. Loh, di sana udah ngomong begitu. Dalam hal ini berlaku tafsir, berlaku rinci loh. Ya. Masa yang uzur di Amerika misalkan, ya, yang ambil keringanan kita kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin seperti itu. Misalkan sama teman nih, teman kakinya sakit, ya, teman kakinya sakit. Dia punya udzur, kita sehat. Teman kakinya sakit, kita sehat. Dia duduk sholatnya, sah nggak buat dia? Sah, karena dia masa sakit. Kita ikut-ikutan, gegeran kan, mau ikut-ikutan duduk kan. Lah kita mah nggak sah, orang kita mah sehat. Kan begitu ya. Tinggal dilihat udah masing-masing area, masing-masing wilayah ini sudah masuk wabah, kategori wabah apa belum, maka beda-beda. Ya. Misalkan Jakarta sudah mungkin, kita belum, ya. Kan seperti itu. Ya. Harus pakai tafsir, nggak boleh ijma, tidak boleh pakai hukum menyeluruh, gitu. Ya. Kenapa? Kita takutnya nganggap enteng sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu adalah fardu ain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au. Nudiya fas'au. Kalau sudah dipanggil bersegera. Fardu ain. Hati-hati. Makanya dalam bab ini saya sarankan jangan kita yang awam, bukan stakeholder, bukan pemilik kekuasaan, udah jangan terlalu banyak mengkampanyekan. Takutnya kampanye kita salah, takutnya ajakan kita salah. Biarin tuh, ya. Para ulil amri, para ulama, para ustadz, para ketua DKM itu yang ambil peran, biar mereka tanggung jawab. Nah, kita ikut-ikut aja. Kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatan fa idza faragha, apabila telah selesai minal jumu'ati, dari sholat Jumat, ujiza, sudah selesai sholat Jumatnya, ujiza, diberikan pahala, bi'amali, dengan amal perbuatan, mi'atain sanatin, 200 tahun. Terus gimana kita menganggap biasa aja sholat Jumat, begini ajibnya, begini luar biasanya, ya, begini luar biasa, ya. Ternyata kita pulang dari Jumatan itu bawa kebaikan lebih daripada kita kerja sebulan, ya. Lebih daripada kita kerja sebulan. Apa dulu? Ya. Diganjar pahala amalan 200 tahun, mandinya dihapuskan dosa, setiap langkahnya amalan 20 tahun. Terus alasan apa kita untuk begitu mudah meninggalkan
khutbah Jumat repot ya. Sebentar ya. 20 menit, 45 menit, 30 menit khutbah juga udah batuk semua jemaah. Apalagi bulan Ramadan. Enggak bakal lama-lama khotib juga kalau bulan Ramadan. Baru assalamualaikum udah pada tidur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai aja udah pada tidur ya. Ya. Jadi enggak bakal lama-lama udah Jumatan pendek-pendek. Kayaknya ada yang lewat ya. Wahakal Imam Zaidul Mufti rahmatullah alaihi itu belum ya? Belum. Ya bentar, bonus selanjutnya. Hari diem aja. Yes. Walau ya ada hadis dan diriwayatkan dari hadis ini. Rawa meriwayatkan hadis akan hadis ini Abu Bakr As-Siddiq. Rawa telah meriwayatkan hadis akan hadis ini. Hadis akan hadis ini Abu Bakr As-Siddiq oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia semoga ridha oleh Allah anu kepada Abu Bakar. Wa dzukira dan disebutkan annahu sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq kana tajiron, kana adalah Abu Bakar As-Siddiq tajiron. Apa tajiron? Pedagang. Waktu jahiliyah, di waktu jahiliyah. Wa kana sababu islamihi, dan adalah sababu islamihi, sebab Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, annahu sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ro'a ru'yan, ro'a telah melihat Abu Bakar As-Siddiq ru'yan akan mimpi, akan satu penglihatan atau mimpi, fi Syam ketika di Syam, yaitu mana Syam? Syria. Jordania itu Syam, Palestina itu Syam. Farawa fi manamihi, Abu Bakar melihat ketika dalam tidurnya anna syamsa sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan yakunani ada keduanya, yaitu matahari dan bulan fi hijrihi di pangkuannya. Abu Bakar mimpi bulan, matahari ada di pangkuan Abu Bakar. Fa'akhadahu ma biyadihi, fa'akhadha kemudian mengambil Abu Bakar huma akan keduanya, yaitu bulan dan matahari, biyadihi dengan tangannya Abu Bakar. Wa dhammahuma dan mengumpulkan akan keduanya Abu Bakar ila sadrihi ke dadanya. Wala bisa dan menggunakan memakaikan, walau bisa dan memakaikan Abu Bakar alaihim atas keduanya ridaahu akan selendangnya. Udah didekap begitu bulan matahari, dipakaikan ridanya. Dipakaikan apa? Rida itu selendang yang di sini ya. Apa sorban yang di pasolen ya orang sini. Apa tuh? Ya, yang di apa? Digituin di sini lah, selendang ya. Itu rida. Kalau yang dipakai di sini imam. Dipakaikan, ditutupkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Falamman tabaha, falamma tatkala intabaha bangun Abu Bakar, dahaba pergi Abu Bakar ila rohibin kepada seorang rahib. Rahib itu pendeta, rahib itu ulamanya Yahudi, yaitu rahib, pemuka agama lah rahib. Ila rahibin ke rahib An-Nasoro, rahib Nasoro, pemuka agama Nasrani, berarti pendeta. Liyasalahu untuk bertanya Abu Bakar kepada rahib anir ru'ya tentang mimpinya. Fahadhara maka hadir Abu Bakar. Waqala dan mengatakan Abu Bakar ar-ru'ya kan mimpinya. Ini artinya Abu Bakar datang ke rahib, Abu Bakar menceritakan akan mimpinya. Waqala dan telah meminta Abu Bakar minhu dari rahib at-ta'bir akan ta'bir, tafsir mimpi. Faqala rahib dan berkata pendeta rahib, min aina anta? Enggak langsung. Abu Bakar tanya,
kebiasaan orang dulu kalau ada mimpi ada apa tanya kepada rahib pemuka agama. Ya, mungkin sekarang juga ada teman cerita soal mimpinya kepada ente, kepada kita. Kalau orang cerita mimpi kepada kita, ya jangan ditafsirkan buruk, ya. Jangan ditafsirkan buruk. Kemarin saya mimpi gigi saya copot, emak ente meninggal, orang nggak tenang langsung. Jangan ditafsirkan kayak gitu. Kalau itu tafsirkan yang baik-baik aja. Ya paling kita nggak tahu, paling kita ngarang. Ini kayaknya kalau kemarin saya mimpi depan rumah saya ada tumbuh pohon pisang. Wah, itu tandanya kalau tumbuh pohon pisang itu rezeki seret. Aduh, makin malas orang kerja ya. Udah tafsirkan yang baik-baik saja. Pisangnya ada buahnya enggak? Enggak ada. Ih, jomblo yang terlambat. Orang langsung repot. Ya udah. Tafsirkan yang baik-baik aja, tafsirkan yang bagus-bagus. Faqala Rahib dan berkata Rahib, min aina anta, dari mana engkau? Qala min Makkah. Kata Bakar, min Makkah, dari Makkah. Qala, berkata Rahib, Qala sama kan harus tahu faedah yang mana ya. Nanti harus tahu faedah yang mana, ini faedah yang mana, ini maf'ul yang mana supaya paham. Kalau enggak bingung. Qala min ayyi qabilatin. Qala berkata Rahib, min ayyi qabilatin, dari kabilah yang mana? Qala berkata Abu Bakar, min qabilatit Tamimi, dari kabilah At-Tamimi. Abu Bakar As-Siddiq At-Tamimi. Kita ada Tamimi. Hamdan. Hamdan itu apa nama Hamdan kepanjangannya? Hamdan penyanyi itu penyanyi. ATT itu apa kepanjangannya? At-Tamimi kan? Hamdan At-Tamimi. Berarti satu kabilah mungkin dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hamdan ATT. ATT sampai sekarang ATT itu ya. Hamdan At-Tamimi kok nggak salah itu nama panjang. Dari kabilah Bani Tamim. Abu Bakar dari kabilah Bani Tamim. Qala wa ma sya'nuka. Qala berkata Rahib, wa ma sya'nuka, apa keadaanmu? Maksudnya apa pekerjaanmu? Ya. Qala berkata Abu Bakar, at-tijarah. Yaitu dagang. Qala berkata Rahib, sayakhruju fi zamanika, akan keluar di zamanmu rajulun, oleh seorang laki-laki Hashimi, dari Bani Hashim. Wah, detail. Yuqalu, yang akan disebut rajul, lahu bagi rajul, Muhammadun, yaitu Muhammad Al-Amin, akan digelar Muhammad Al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, wa yakunu, dan akan ada rajul min qabilati Hashim, dari kabilah Bani Hashim. Wa huwa, dan bermula rajul, yakunu, akan ada rajul nabiyun, itu seorang nabi. Akhiruz zaman, nabiyyu akhiriz zaman, nabi akhir zaman. Detail. Paling Rahib ada di Syam. Dan ini cerita masyhur. Dan kitab-kitab sirah itu dikatakan seperti itu. Ya. Cuman tidak sedetail ini. Bahwa ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar sedang ada di Syam. Kemudian Abu Bakar bermimpi, itu matahari bulan berada di pangkuan. Kemudian dia tanya kepada ahli takbir mimpi, ini maknanya apa? Bahwa engkau akan dekat dengan seorang yang mulia. Di sini lebih detail. Itu nanti kan satu ketika Abu Bakar ada di Gua Tur, Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini nyambungnya ke sana. Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Laula andaikan bukan, dzalika karena rajul,
Sudah ketahuan sekarang namanya rajul Muhammad. Lama khalaqallahu samawati wal ardina. Lama khalaqa, maka Allah tidak akan menciptakan. Lama khalaqa, maka tidak akan menciptakan Allah oleh Allah as-samawati, akan langit-langit, wal ardina, dan bumi-bumi. Wa ma yakunu fihima, wa ma yakunu, dan tidak akan ada sesuatu fihima di antara keduanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata ini, kalau bukan karena orang ini, Allah nggak ciptain langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Wa ma khalaqa Adam, dan tidak, wa ma khalaqa, dan tidak akan menciptakan Allah Adam, akan Nabi Adam. Wa ma khalaqal anbiya, wa ma khalaqa, dan tidak akan menciptakan Allah al-anbiya, para nabi, wal mursalina, dan para rasul. Wa huwa, dan bermula rajul sayyidul anbiya, yaitu pemimpinnya para nabi, wal mursalin, dan para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa anta, dan engkau ya Abu Bakar, tadkhulu, akan masuk engkau fi islamihi, di dalam agama Islam. Wa takunu waziron, dan engkau akan jadi wakil. Wazir itu aslinya adalah menteri, maksudnya orang kepercayaan dari rajul ini. Dan engkau akan jadi orang kepercayaan. Kenapa? Itu matahari bulan ada di pangkuan, engkau pakaikan rida. Nah, berarti engkau akan jadi wakil. Kalau kerajaan patihnya, ya, salah satu orang kepercayaan. Menteri boleh wazir. Lalu bagi rajul wa khalifatan, dan khalifah min ba'dihi, wa khalifatan, dan jadi khalifah min ba'dihi, setelahnya rajul. Wa hada, dan bermula ini ta'biru ru'yaka, itu tafsiran dari mimpi. Tsumma qala, kemudian berkata pendeta, wajadtu, aku telah menemukan, tahu akan perangai rajul, wasifatahu, dan sifatnya rajul, fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, waz Zaburi, dan kitab Zabur. Wa ini, dan sesungguhnya aku, kata siapa nih? Kata Rahim. Aslam tu, aku telah Islam, kata Rahim. Aku telah mengakui Islam, atau aku telah menyerahkan diriku, mengislamkan diriku, lahu, bagi rajul atau Muhammad. Wa katamtu, dan aku telah menyembunyikan Islami, akan keislamanku. Wa katamtu, dan aku telah menyembunyikan Islamnya akan keislamanku, khaufan, halnya karena takut, minan nasoro, dari orang-orang Nasrani. Falamma tatkala sami'a, telah mendengar Abu Bakar, oleh Abu Bakar. Jadi ini tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Falamma sami'a, tatkala telah mendengar Abu Bakar, radhiya, semoga Allah anhu, kepada Sayyidina Abu Bakar, minar rahibi, dari rahib, sifatan Nabi, akan sifat Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mendengar gini, siapa Muhammad itu? Temannya. Abu Bakar ini sudah berkawan dengan Rasulullah ketika Nabi belum diangkat jadi, ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, udah temenan. Gue sangat dekat bahkan. Maka begitu diceritakan seperti itu, raqqa qalbu, ya, lembut hatinya. Asal itu tipis, lembut hati. Raqqa, menjadi lembut, qalbu, hatinya Abu Bakar. Washtaqa, mushtaqun, rindu. Washtaqa, dan rindu Abu Bakar, ila ziyaratihi, untuk mengunjungi Rasulullah. Ketika dapat kabar itu, Abu Bakar udah gak bisa nahan lagi.
pengen segera pulang, pengen buru-buru pulang. Dan memang saat itu Nabi sudah diangkat menjadi Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Udah nggak bisa ditahan lagi. Wa qadima ila Makkah, dan datang Abu Bakar ila Makkah ke Makkah. Wa talaba, dan mencari Abu Bakar akan Nabi Muhammad. Fa wajada, maka mendapatkan Abu Bakar akan Rasul. Wa kana dan ada Abu Bakar yuhibbu, mencintai Abu Bakar akan Rasul. La yusbiru, sampai tidak sabar. Sanatan, walaupun sesaat. Min ghairi ru'yatihi, tanpa melihat Rasulullah. Semenjak itu Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sangat mencintai Rasulullah SAW, sampai pengen terus bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama Rasul. Nggak mau lewat sesaat pun tanpa melihat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ketika Abu Bakar ingat Rasulullah dalam sholat, itu kata Sayyidatina Aisyah, ada tempat musolahnya Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar kalau sudah ingat Rasulullah menangis dalam sholatnya, ya, itu hampir tetangga-tetangganya dengar semua tangisnya Abu Bakar. Luar biasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena secara sifat, secara akhlak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tahu Nabi Muhammad SAW. Ini orang istimewa, ya. Ini orang istimewa. Falamma tawal amru, maka falamma tatkala telah lama al-amru oleh urusan, maksudnya beberapa saat, beberapa waktu. Qala, bersabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yauman, satu hari. Lewat beberapa hari, gitu ya. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kulla yaumin, setiap hari, tajiu ilayya, tajiu, engkau datang ilayya kepadaku, wa tajlisu ma'i, dan kau duduk bersamaku, 500 ribu. Kenapa kau nggak masuk Islam? Padahal ini belum lama nih. Dan riwayat nggak beberapa, nggak sampai sebulan, nggak, cuma beberapa hari. Abu Bakar, engkau datang ke sini tiap hari, ya. Terus duduk bersamaku. Kenapa nggak masuk Islam aja? Nggak masuk Islam. Berarti tadinya Rasul kan nanya, menunggu Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini carelessnya Abu Bakar, "Lau kunta nabiyyan," kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau engkau adalah seorang nabi, fala budda laka, maka wajib bagimu, minal mu'jizat, dari mukjizat. Ya. Abu Bakar minta mukjizat. Ya. Kalau engkau nabi biasanya ada mukjizat. Tampakkan kau dong kepadaku mukjizat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa, Bu? Abu Bakar. Faqala Nabi, maka Rasul menjawab. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amma takfika, apakah tidak mencukupi akan engkau? Apakah tidak mencukupi akan engkau? Al-mu'jizatul lati ra'aita fi Syam. Amma takfika, apakah tidak cukup untuk al-mu'jizatu, itu mukjizat allati ra'aita fi Syam, yang kau lihat di Syam kemarin. Apa nggak cukup itu jadi mukjizat? Padahal Abu Bakar belum cerita nih. Abu Bakar nggak ada cerita. Abu Bakar nggak cerita, nggak ngasih tahu siapa-siapa. Tapi kata Nabi, apa kejadian di Syam itu nggak cukup jadi mukjizat? Tidak cukup meyakinkan engkau. Wa abbaroha ar-rahib, dibaca oleh Nabi SAW. Wa abbaroha, dan telah mentakbirkan akan mukjizat ar-rahib oleh rahib. Wa akhbaroka, dan telah mengabarkan engkau an islami, dari
keislamannya. Kata Rasulullah, Abu Bakar belum cerita, memang nggak cukup tuh, ya. Ketika engkau bermimpi di Syam dan engkau tanya ke rahib, dijawab begini itu belum cukup. Kata Abu Bakar, ajib, saya belum cerita dan saya belum cerita kepada siapa-siapa. Ternyata itu Rasulullah sudah tahu. Itu diantara mujizatnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang bisa ditutupi dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Falam masanya tatkala mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mendengar akan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung bersyahadat, saya bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah, itu Rasulullah. Wa aslama, dan masuk Islam Abu Bakar, wa husna Islam, wa aslama, dan masuk Islam Abu Bakar, wa husna Islami, dan betapa bagus Islamnya Abu Bakar. Ini cerita tentang masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat senantiasa membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang bijaksana.